Ternyata kecerdasan itu bukan hanya pintar di sekolah saja, di kuliah saja, ya. Oke. Ada beberapa jenis kecerdasan ya, kalau tidak salah saya catat nih ada 6 catatan saya. Yang pertama kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan, lanjut Pak Iman ke slide-nya, intelektual, kemudian emosional, kemudian kecerdasan sosial, kecerdasan adversitas. Nanti saya jelaskan tentang apa itu adversitas. Mungkin belum familiar untuk saudara semua. Yang kelima adalah kecerdasan leadership. Yang keenam adalah physical. Sebenarnya ada yang ketujuh nih. Ada yang ketujuh nih kecerdasan spiritual. Ya, spiritual itu dia. Oke. Berarti ada 7. Personal manajemen ini bagaimana mengatur diri. Ya, oke. Baik, saudara sekalian, kita akan mulai satu-satu ya. Pertama adalah kecerdasan intelektual. Nah, lanjut Pak Iman. Ya. Nah, apa itu kecerdasan intelektual? Mungkin kalian sudah familiar namanya tes IQ segala macam itu ya. Itu semuanya ada kecerdasan intelektual. Ya, kecerdasan intelektual itu kecerdasan dan misalnya kalian bisa bahasa Inggris, matematika, ya. Kemudian yang di sekolah lah intinya itu adalah kecerdasan intelektual. Ini ada beberapa kata kunci dalam kecerdasan intelektual. Ini saya angkat 7, saya bukan hanya 7. Silakan saudara nanti bisa memberikan komentar. Pak, ternyata tidak 7, ada 10. 3 poinnya lagi ini. Ya, silakan, ya boleh. Kata kunci pertama adalah cerdas. Cerdas itu adalah cepat dalam menerima, dalam menangkap, ya, mengaplikasikan, itu cerdas. Yang kedua adalah kata kuncinya teliti. Orang cerdas itu seharusnya teliti, ya. Teliti karena kalau cerdas tidak teliti ya kacau juga hasilnya gitu ya. Nah itu, lalu sembarangan nanti hasilnya, dia melakukan percobaan ternyata dia tidak teliti. Nah itu akan kacau ya, apalagi bikin vaksin misalnya. Kalau tidak teliti ya bukan kesembuhan, bukan imun tubuh yang naik, tapi malah merusak. Kemudian yang berikutnya adalah rajin ya, orang-orang memiliki kecerdasan intelektual itu umumnya itu rajin ya. Rajin belajar, rajin mencari tahu, ya, rajin yang berdiskusi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus ya. Orang dalam kecerdasan intelektual itu fokus, kerjanya itu fokus, dia tidak tergoda dengan hal-hal lain. Jangan sampai nanti 3 jam dia belajar, 2 jamnya sibuk dengan media sosial, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan WhatsApp, ya, atau buka-buka jendela lain di laptopnya. Nah, itu berarti tidak fokus. Jadi 3 jam itu 2 jam sibuk yang lain-lain tidak jelas, 1 jam ini baru yang kita belajar fokus. Nah, itu kan sama sekali tidak ada manfaatnya ya. Itu dia. Harusnya 3 jam, 3 jam gitu ya. Yang berikutnya adalah rasional. Rasional itu adalah masuk akal bahasa kita di sini. Artinya apa? Rasional ini adalah orang cerdas itu melakukan sesuatu yang masuk akal. Punya asumsi yang masuk akal. Contoh, mendung. Wah, ini akan hujan. Makin gelap, makin besar persentase kemungkinan akan hujan. Nah, itu dia cerita untuk rasional. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terbuka. Dia terbuka dengan persepsi baru, pengetahuan baru, pendapat baru. Ya, nah, dia tidak terkunci dengan pendapatnya saja. Kalau terkunci pendapatnya saja, dia bukan orang terbuka, tapi orang yang tertutup. Nah, itu dia. Nah, jangan sampai kalian minggu lalu sudah saya minta mencari sejarah tentang Kopernikus dengan Galileo Galilei. Saya tidak tahu apakah sudah dikerjakan atau belum. Ya. Kopernikus dan Galileo hidup di zaman orang-orang yang pikirannya tertutup, ya, tidak percaya bahwa apa yang dipercaya mereka itu benar, ya, tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ada hal yang baru lagi. Nah, ketika Kopernikus dan Galileo membuka wawasan baru, pengetahuan baru yang mengatakan bahwa ternyata dulu yang mereka percaya adalah bumi pusat edar. Nah, yang pusat edar adalah matahari, yang mereka marah. Kopernikus dihukum mati dengan minum racun. Galileo Galilei dihukum tahanan rumah sampai beliau meninggal. Ya, coba dilihat ya. Mudah-mudahan saya tidak salah cerita ini. Kemudian yang berikutnya adalah objektif. Nah, orang-orang cerdas itu objektif ya. Nah, mereka tidak mengunci diri pada pendapatnya yang paling benar, pada ini yang paling bagus, tidak. Mereka dengan objektif berpasangan dengan kata terbuka. Ya. Mereka mau menyingkirkan pendapat persepsi pribadinya untuk menilai sesuatu secara objektif. Oke. Kemudian yang kedua, lanjut Pak Iman, adalah
emosional ya, kecerdasan intelektual emosional, EI ya, atau EQ, emotional quotient. Nah ini dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Daniel Goleman ini dengan bukunya Emotional Intelligence, bukunya agak tebal ya, warna putih. Semuanya Profesor Goleman ini bukan orang pertama ya, dia hanya mempopulerkannya. Itu sejarahnya sudah agak panjang tentang emotional quotient ini. Nah, beliau penasaran kenapa mahasiswa-mahasiswa dia yang pintar-pintar, yang IP-nya tinggi-tinggi, itu justru bekerja untuk orang-orang yang secara akademik, secara intelektual, kecerdasan intelektual lebih rendah. Ya, orang-orang IP-nya 3,8 kerja untuk orang-orang IP-nya 3,1 misalnya seperti itu. Nah, ternyata ya ini masalahnya adalah di kecerdasan emosional ya, bukan di kecerdasan intelektual. Nah, ciri-ciri orang memiliki kecerdasan emosional adalah orang itu hati-hati. Dia tahu dia punya kekurangan, maka dia lebih hati-hati. Benar nggak nih ya? Dia mempertimbangannya agak lebih panjang. Ya, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam memutuskan. Kemudian yang berikutnya adalah rendah hati. Dia tidak sombong ya. Dia tahu dia punya kekurangan, maka dia cukup rendah hati ya. Dia bersedia mendengar. Dia berusaha mendengarkan pendapat orang lain, melakukan pendapat orang yang dia pikir itu baik. Ya, dia rendah hati. Kalau udah sombong, merasa sok pintar, berarti dia sudah berhenti untuk tumbuh, berhenti untuk berkembang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sabar. Orang-orang memiliki kecerdasan emosional itu umumnya memiliki kesabaran yang baik. Ya. Dia apakan pun terjadi tetap sabar. Yang berikutnya adalah lembut, memiliki perilaku yang lembut kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang lain, itu lembut ya. Walaupun dia sedang marah misalnya, dia tetap mampu bersikap lembut. Kemudian yang kelima adalah sikapnya tenang ya. Dia tenang dalam segala situasi, dia tidak menampakkan emosi-emosi di wajahnya, di gerak-geriknya, dia bersikap tenang walaupun orang tidak tahu ya, dia seperti air kolam yang tenang tapi dalam tuh. Nah, ini orang-orang memiliki kecerdasan emosional. Yang keenam adalah orangnya tulus ya, dia melakukan sesuatu itu tulus. Dia kuliah dengan tulus, dia bekerja juga dengan tulus, membantu orang lain juga dengan tulus seperti itu. Yang berikutnya adalah sensitif dengan berbagai fenomena yang ada sekitarnya ya. Nah, dan dia juga bisa menyerap, mungkin ada pelajaran baru, mungkin ada sesuatu yang bisa dia kerjakan. Ini 7. Nah, mungkin saudara bisa menambahkan, mungkin ada kata-kata kunci yang lain dari kecerdasan emosional. Oke, silakan Pak Iman lanjut lagi. Nah, kemudian berikutnya ada social intelligence. Ini juga saya diambil dari bukunya Daniel Goleman. Judulnya sama, social intelligence. Ya, bukunya agak lebih tipis dari emotional intelligence. Ya, warnanya sama-sama putih. Ya, nah orang-orang, nah, sebenarnya ini social intelligence ini bagian dari emotional intelligence, tapi saya memisahkannya supaya agak lebih mudah menjelaskan. Ya, ini dia. Orang-orang memiliki kecerdasan sosial itu umumnya sikapnya ramah ya. Dengan siapapun dia ramah, dia tidak segan menegur lebih dulu ya. Dia orangnya bersahabat gitu lah ya. Mudah membuat teman ya, membangun persahabatan gitu deh. Ini bersahabat. Kemudian yang ketiga adalah peduli ya. Insan-insan yang memiliki kecerdasan sosial umumnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya, terhadap orang lain ya. Jadi kalau kalian misalnya, saya mengenal orang yang kemana-mana tuh bawa makanan kucing. Saya tanya kenapa? Kita tanya kenapa aku bawa makanan kucing? Ya nanti kasihan kok ketemu kucing lapar, dia akan bagi. Jadi bukan hanya pada dirinya, pada hewan-hewan pun dia peduli. Ya, tapi ada juga orang yang tidak peduli, sembarangan aja gitu loh kan, dengan hewan pun cuman hewan kok gitu loh ya. Oke. Nah, ini dia peduli ya. Kemudian empati menempatkan diri kita di posisi orang lain. Contoh, ketika ada sahabat kita dapat nilai yang kurang baik, dia sedih, yang lain tertawa, yang lain tidak peduli segala macam, tapi dia berusaha melakukan ini. Seandainya aku dapat nilai yang agak kurang baik ya, kira-kira gimana? Nah, dengan begitu akan muncul kepedulian, dia akan mendekati sahabatnya, menghiburnya dan berusaha menguatkannya ya. Nah, ini dia, ini empati namanya. Yang berikutnya adalah dermawan. Tolong jangan disempitkan kata dermawan ini dengan memberikan sesuatu atau menyedekahkan sesuatu dengan uang atau barang ya, dengan uang atau barang ya. Sedekah atau pemberian itu bisa dalam bentuk senyum, bisa bentuk dukungan, bisa bentuk bantuan, seperti itu ya. Nah ini dia ya. Jadi bukan hanya jangan berpikir materialistis ya.
Dan itu baik gitu loh. Kalau kita tidak punya, ya kita senyum, kita bantuan pun itu juga baik gitu loh. Ya, oke. Kemudian yang kelima adalah santun. Yang keenam, santun. Ya, orang-orang memiliki keterampilan sosial ini umumnya sikapnya santun ya. Santun, dia hormat kepada yang tua dan sayang kepada yang muda. Kemudian sepantaran dia juga dengan hormat, melakukan dengan hormat. Dia sifatnya santun. Dia tidak menganggap orang lain kecil, enggak orang lain remeh gitu dia. Dan yang terakhir ada pemaaf. Dan orang-orang ini memiliki keterampilan sosial ini umumnya pemaaf ya, pemaaf. Tapi kalau udah sering-sering terjadi ya mungkin agak-agak repot juga hal seperti ini ya. Itu dia ya. Oke. Yang berikutnya nih Pak Iman, adversity quotient. Nah, adversity quotient ini adalah saya angkat dari tulisannya Paul Gestalt ya. Judulnya Adversity Quotient ya, AQ ya, AQ. Bukunya warna kuning ya, lebih tipis daripada Social Intelligence ya. Dia kira-kira setengah dari tebal bukunya Emotional Intelligence. Ya, ini dia. Adversity Quotient itu artinya adalah insan-insan yang memiliki kecerdasan untuk menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, ya, mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Itu kecerdasan adversitas. Juga insan-insan yang mampu yang mampu melihat, menciptakan dan memanfaatkan peluang. Nah ini dia. Ini adversity quotient itu dia. Jadi agak khas nih, ya. Apa kata kunci pertama? Dia itu berani, ya, berani mengambil risiko, berani melakukan sesuatu, tentu dengan pertimbangan. Ya, analoginya begini. Ada insan yang mencoba menyeberangi jalan ramai dengan matanya ditutup. Itu bukan berani, tolol itu, bodoh itu namanya, ya. Nah, disebut berani adalah ketika dia mau menyeberang jalan yang ramai tidak dengan mata tutup, dia memperhitungkan kecepatan kendaraan yang lewat, kecepatan langkahnya, kecepatan reaksinya. Nah, itu dia baru berani mengambil risiko. Tetap berisiko, tapi risikonya sudah jauh lebih kecil. Ya, itu dia. Karena dia memasukkan pengetahuan, masukkan pengalaman, masukkan wawasan di situ. Yang berikutnya ada tangguh. Ya, dia akan tetap tegar walaupun apa yang terjadi ya. Dia tetap tangguh, dia akan tetap mampu melangkah maju. Ya, walaupun orang bilang itu tidak mungkin, ini tidak susah, ini begini. Nanti saya akan cerita sedikit tentang hal yang ada satu cerita yang menarik tentang adversity quotient ini. Kemudian yang ketiga adalah orang memiliki kecerdasan adversitas ini semangat. Dia semangat dalam melakukan segala sesuatu ya. Semangat dalam melakukan dalam kuliah, semangat dalam beribadah, semangat dalam membantu orang tuanya. Dia melakukannya semua dengan semangat. Kok dihubungkan dengan emotional quotient tadi, emotional intelligence itu ada kata tulus. Nah, ini juga ya. Kalau tidak tulus mana dia bisa semangat gitu. Kalau terpaksa mana dia semangat gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tabah ya, walaupun dia sedang sulit, ada musibah menimpa, dia tetap tabah, dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dia tetap tabah. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah mandiri ya. Insan memiliki kecerdasan bisnis memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi, tentu dengan tidak mengesampingkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang saling mendukung. Tapi orang-orang memiliki kecerdasan adversitas, dia memiliki kemandirian yang lebih. Dia tidak cengeng, tidak sebentar minta tolong, sebentar nanya gitu ya. Dia berusaha sendiri. Ya, yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif dalam mencari solusi berbagai masalah yang dihadapi. Kreatif dalam memperbaiki bagaimana bagaimana membuat hal yang lebih baik. Itu kreatif. Yang berikutnya adalah sigap. Sigap itu cekatan, responsif ya. Analoginya begini. Waktu pembukaan Euro, awal-awal Euro 2021, mereka nyebutnya 2020 ya, karena pandemi baru diadakan tahun ini. Ya. Ada seorang pemain pertandingan antara Swedia Finlandia kalau tidak salah. Ya, kalian bisa lihat lagi. Tahu-tahu ada seorang pemain Swedia itu tumbang. Mengalami henti jantung ya di lapangan situ, namanya Christiansen. Nama lengkapnya saya agak lupa. Kemudian kapten Swedia saat itu ada Simon Kjaer, langsung merespons ya. Langsung dia memberikan pertolongan pertama, menahan lidah
Christiansen agar tidak menyumbat tenggorokannya, dan kemudian diberikan pertolongan pertama, pernapasan buatan atau gimana segala macam begitu. Kemudian setelah tenaga kesehatan dokter datang, baru diberikan pertolongan, dan akhirnya itu bisa selamat. Ya, nah biasanya orang kalau sesuatu terjadi dia bingung, dia panik, dia tidak panik, dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan pada orang-orang. Bukan berarti orang lain tidak tahu, tapi karena panik, takut, kaget, ya, jadi dia tidak bisa lagi untuk ini, untuk apa? Untuk melakukan pertolongan pertama, ya. Nah, untuk kisah adversitas ini mungkin gini, ya. Suatu ketika ada ini, ada lomba memanjat menara, ya, di dunia kodok, ini, ya, ada lomba memanjat menara. Nah, penontonnya ramai dan mereka berteriak-teriak dengan kata-kata yang melemahkan. Oh, enggak mungkin, itu sulit, itu susah, nggak bisa. Ya, satu persatu kodok-kodok yang ikut lomba itu menyerah, mereka turun. Ada satu kodok yang naik terus sampai akhirnya dia menang sampai ke puncak menara. Ya, sampai ke puncak menara. Terus dia maju. Ya, dia dapat tepuk tangan yang luar biasa dari orang-orang yang melemahkan tadi. Ternyata satu yang berhasil, maka ternyata setelah diteliti, kodok itu kodok yang tuli. Ya, nah, karena tulilah dia tidak bisa mendengar kata-kata yang melemahkan. Kadang-kadang kamu akan melihat, ya, ketika kamu bilang, oh, nggak usah belajar lah, nanti aja, nanti besok aja kita jalan-jalan dulu. Ada hal-hal yang melemahkan, tapi dia tangguh. Dia mampu berkata, tidak, sorry ya, saya mau belajar. Yuk kita ini, saya mau belajar, mau ujian. Kadang ada kita melemahkan, ya. Kita berjalan ke musola, ke masjid, ada yang ngolok-ngolok. Ya, ke masjid nih, seperti gitu dia. Ya, anu kita sendiri, saudara kita sendiri gitu loh, ya. Nah, ini dia. Tapi kita tetap tangguh, ya, melaksanakan apa yang kita pikir baik, ya. Oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini physical intelligence. Ini ada 5 seharusnya. Ini ada 5. Yang pertama adalah kuat, ya. Kuat ini dalam arti memang tenaga. Tenaganya bisa kuat. Misalnya di PON di Papua itu kan ada cabang olahraga angkat berat dengan angkat besi. Ya, angkat berat, angkat besi. Jadi kalau yang misalnya dia beratnya 70 kg bisa mengangkat berat 140 kg itu disebut dengan kuat. Itu luar biasa kuatnya. Ada juga kuat yang lain. Ada yang memiliki tubuh kuat, apalagi pekerja-pekerja fisik, ya. Nah, yang bangun jalan segala macam, dia kena hujan, kena panas pun tidak sakit. Nah, itu dia kuat juga, ya. Nah, ini kuat secara fisik. Yang berikutnya adalah rapi. Nah, ada penampilan rapi. Nah, cobalah, walaupun walaupun kita kuliahnya online, tapi penampilan kalian ini kan rapi semua, ya. Pakaiannya rapi, jilbabnya rapi, bajunya rapi, pakai keras segala macam, ya. Nah, awal-awal memang bingung dulu, ya. Dulu tuh awal-awal tuh ada yang sambil makan Indomie, ada yang nggak pakai baju, ada pakai singlet, ada yang sambil ngerokok gitu loh kan, ya. Nah, ini padahal ini kuliah gitu loh, ya. Tapi seenaknya. Nah, tapi alhamdulillah ini sekarang sudah jauh lebih rapi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah indah. Indah itu adalah penampilannya indah, padu padan bajunya, ya. Tidak main tabrak lari gitu, ya, main sembarangan. Misalnya topinya merah, bajunya kuning, celananya hijau, sepatunya biru gitu kan, jadi merah kuning hijau di langit yang biru, ya. Jadi aneh gitu loh, ya. Nah, kemudian berikutnya ada teratur. Nah, orang-orang memiliki kecerdasan fisik ini teratur, ya. Kamu lihat cara dia bicara, cara dia melangkah, cara dia hidup. Lihat catatan-catatannya itu rapi dan teratur. Catatan kuliahnya misalnya. Kita main ke rumahnya, lihat kamarnya rapi dan teratur, ya. Dan yang berikutnya adalah bersih, ya. Bersih. Udah rapi, indah, teratur, tapi juga dia bersih. Artinya gini, biar rapi, indah, teratur pun tapi tidak bersih, ya susah. Maksudnya begini, dia pakai baju yang sudah 3 hari tidak dicuci misalnya, udah dia pakai terus gitu. Nah, ini kan susah seperti itu, ya. Oke. Nah, itu 5, silakan ditambahkan nanti kok ada kekurangan. Lanjut Pak Iman. Nah, leadership ini ada 7 juga, ya, ada 7 juga. Nah, seorang pemimpin itu harus visioner, harus bisa melihat jauh ke depan, harus bisa melihat 2-3 langkah di depan orang lain. Pemimpin itu kan memiliki
Anggotanya itu bisa rakyatnya. Ya, misalnya seorang RT atau RW atau lurah, camat, atau kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu ada seorang pemimpin. Harus dia visioner. Misalnya ada yang mau ingin menjadi wali kota atau bupati, itu dia harus memiliki nanti kota Pontianak akan kita buat seperti ini ya. Nah, itu namanya visioner. Ya. Yang berikutnya adalah wibawa. Seorang pemimpin harus memiliki wibawa. Nah, apa tanda-tanda orang pemimpin tidak punya wibawa? Misalnya gini, ketika pemimpin itu fotonya tuh jadikan meme itu ngolok-ngolok lagi, meme itu lucu-lucu lagi, berarti pemimpin itu tidak punya wibawa, ya. Nah, makanya saya tidak mau posting foto-foto segala macam tuh repot nanti dijadikan meme ya, susah ya. Meme itu lucu-lucu lagi ya. Nah, itu dia kan menurunkan wibawa. Yang berikutnya adalah disiplin. Seorang pemimpin tuh disiplin soal waktu, disiplin soal kerja. Seperti dia disiplin dengan dirinya sendiri dan dia mampu menggerakkan timnya atau anggotanya untuk juga menjadi orang-orang yang disiplin. Yang berikutnya adalah teladan. Nah, teladan ini harus dia memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya, kepada anak buahnya, kepada timnya. Ya, ini dia teladan. Misalnya ya, kalau dia bilang jam 8 kita mulai jam 8 gitu loh. Jangan jam 8 mulai di berurutannya 9, itu tidak memberikan teladan yang baik. Apalagi pemimpin yang suka berbohong, ya. Nah, ngomong A nanti jadinya B nanti dibantah lagi, dikasih pengertian kenapa tidak A gitu kan, ya. Nah itu tinggal bangun narasi aja sebenarnya gitu, ya. Oh, itu masalah teladan. Yang kelima adalah bijak, ya. Nah, seorang pemimpin itu harus bijak, ya. Artinya begini, kemarin itu kan viral seorang menteri perempuan tuh ngamuk-ngamuk dengan rakyatnya. Dia tuh pemimpin loh. Ya, dia kan harus mengurus rakyatnya. Bukan dia ngamuk-ngamuk, itu tidak bijak gitu loh. Yang kasihan presiden kalau udah kayak gini. Ya, nah, orang kan berpikir kenapa dia nunjuk yang macam begini orangnya gitu. Tolong dievaluasi lah gitu kan. Nah, itu berarti dia orang ini tidak bijak, main ngamuk-ngamuk aja gitu loh. Ya. Dan sudah sering terjadi, pokoknya dia sana sini marah terus gitu, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, itu tidak baik ya, itu tidak bijak. Itu bukan pemimpin yang baik kayak gitu ya. Oke. Mungkin dia bisa kerja, tapi caranya seperti itu merugikan rakyatnya, saya kira akan menurunkan wibawanya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah karisma. Seorang pemimpin harus memiliki karisma ya. Contoh yang paling baik untuk dari bangsa kita ini ada seorang pemimpin luar biasa namanya Bung Karno. Coba lihat karisma beliau ya. Begitu beliau mau pidato ratusan ribu rakyat itu kumpul. Ya, mendengarkan dengan baik apa yang beliau katakan, apa yang beliau ucapkan, ya. Ini dia. Nah, ya, inspiratif juga saya contohkan Bung Karno, ya. Bagaimana beliau menginspirasi rakyat Indonesia ini untuk merdeka. Mulai dari beliau mempertahankan skripsinya, ya, mempertahankan skripsinya di Den Haag di Belanda sana. Ya, ini luar biasa. Ini adalah inspiratif. Dia menginspirasi rakyatnya untuk merdeka. Ini luar biasa ya. Oke. Yang terakhir adalah namanya kecerdasan spiritual. Nah, spiritual ini tentu saya tidak menekankan kepada iman, kepada takwa dan segala macamnya. Tidak, itu sudah seharusnya begitu. Nah, tapi yang ini agak ketinggalan Pak Iman slide-nya spiritual ya. Buat nanti saya carikan yang benarnya, nanti saya carikan. Ya. Spiritual itu misalnya syukur ya, amanah, kok dipercaya itu amanah ya. Hal-hal seperti itu ya, fatona, zuhud itu sederhana, ya, istiqomah kepada hal-hal yang benar seperti itu ya. Nah, ini kira-kira untuk yang kecerdasan spiritual ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah personal management. Ya, personal management, lanjut Pak Iman yang terakhir. Ya. Nah, ini untuk kemampuan mengatur diri. Yang mengatur diri contohnya adalah manajemen waktu. Ya, bagaimana kita mengatur waktu, kemudian manajemen perubahan. Ini ada bukunya Renald Kasali ya. Saya lupa judulnya, tapi isinya tentang manajemen perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah financial management. Financial management ini manajemen keuangan pribadi buat kalian, bagaimana mengatur keuangan. Kalau misalnya dikasih orang tua harus cukup sebulan, ternyata seminggu sudah habis. Berarti kemampuan manajemen keuangannya tidak baik. Nah, makanya kalian harus bisa belajar untuk
mengatur uang. Ya, kemudian ada life mapping. Life mapping ini adalah bagaimana membuat peta kehidupan. Misalnya gini, kalian mahasiswa nanti mau lulus kapan, kemudian mau dengan IP berapa, mau kerja di mana, kapan mau kamu berkeluarga, kapan mau umroh. Ya, saya bukan meminggirkan haji, karena kalau mau umroh kan bisa kapan saja, mudah-mudahan segera dibuka ya. Tapi kalau haji ini yang setengah harus nunggu belasan tahun ya, jadi mungkin ya umroh dulu yang lebih baik. Ya, seperti itu dia kira-kira. Ya, tapi haji harus juga harus nunggu sekian belas tahun ya pas nunggu juga gitu loh ya. Nah, kemudian juga ada dream building ya, bagaimana bangun mimpi, tentu hal yang rasional itu dia. Nah, baik saudara sekalian, sekarang ada saya mengirimkan ada tiga video ya, video kontemplasi. Nah, kalau kita mau ini lebih dekat kepada adversity quotient ya, kecerdasan adversitas ya. Nah, juga untuk kecerdasan emosional. Begitu juga jadilah itu kecerdasan sosial ya, juga intelektual ya, juga dengan doa seorang ayah itu kecerdasan spiritual. Oke.